agungkan namanya. Allahu Akbar. Kita gemakan takbirnya, tahmid, sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak mulut tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia-manusia yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada yang patut disembah kecuali Allah. Karena itu, melalui mimbar yang berbahagia ini, saya mengajak pada diri saya dan kepada hadirin semua, marilah tundukkan kepala dan jiwa dari sifat takabur dan merasa diri maha besar, seiring dengan mengalirnya darah hewan kurban yang kita sembelih. Karena sifat-sifat tersebut akan menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita adalah kecil di hadapan Allah. Betapapun perkasanya kita sangat lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita tidak berdaya. Kita semua dalam genggaman dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha yang dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, kota suci Mekah yang setiap tahunnya selalu dipenuhi oleh jutaan kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia. Namun 2 tahun terakhir ternyata menjadi hal yang menyedihkan, karena sampai dengan saat ini musibah pandemi COVID-19 belum dapat diatasi, yang menyebabkan tatanan kehidupan menjadi berantakan dan gagalnya keberangkatan kaum muslimin untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Sebagai orang beriman, musibah yang menimpa bangsa kita saat ini hendaklah menyadarkan kita untuk kembali merenung, mengambil pelajaran. Mungkin selama ini kita telah salah jalan, kita tidak mau patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah menegur kita agar kita kembali kepada jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita menyaksikan betapa manusia modern saat ini cenderung mempertuhankan hawa nafsu, sehingga nilai-nilai ilahiyah di dalam kehidupan kita kemudian menjadi semakin hari semakin pudar, sehingga mengalami krisis spiritual, krisis rohani yang kemudian berdampak kepada kehidupan manusia semakin terpuruk, yang berperilaku tak ubahnya seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Sehingga perlu melakukan proses pensucian jiwa, karena ini adalah suatu hal yang sangat mendasar, fundamental di dalam kehidupan kita, yang berpengaruh dan berdampak di dalam sosial kemasyarakatan. Kalau kita memperhatikan kehidupan kita saat ini, jangankan persoalan politik yang sifatnya duniawi, persoalan agama saja bisa diputar balikan sedemikian rupa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanam qat'il lail muslim yusbihu rajulun mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Bersegeralah kalian untuk melakukan amal soleh sebelum datang fitnah atau musibah, seperti potongan gelapnya malam. Seseorang yang beriman pada waktu pagi hari, pada sore hari dia telah menjadi kafir, dan dia beriman pada sore hari, di pagi hari dia bisa menjadi kafir. Begitu dahsyatnya fitnah ini terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Bayangkan, pagi hari seorang itu beriman, sore harinya dia bisa menjadi kafir. Inilah saatnya zaman yang telah membuktikan apa yang telah disinari oleh baginda Rasul Muhammad SAW 1400 tahun yang silam telah terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Artinya bahwa
agama pun saat ini bisa ditransaksikan, dan ini kita menyaksikan di tengah-tengah masyarakat, dan ini adalah akibat daripada kegersangan spiritualitas kita sebagai manusia. Dan kalau kita merujuk kepada keterangan Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah Allah menciptakannya, tidak ada perubahan. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak menyadarinya. Fitrah Allah maksudnya adalah Allah menciptakan manusia. Semua manusia mempunyai naluri beragama tauhid. Maka hal itu tidaklah wajar apabila manusia saat ini jauh daripada ajaran agama. Orang yang konsisten dengan fitrah Allah inilah yang disebut dengan dinul qayyim, yaitu beragama dengan lurus. Maka doa yang diajarkan Rasul Muhammad SAW yang sering dibaca di pagi hari, Allahumma asbahna ala fitratil Islam. Ya Allah, kami memasuki kehidupan di pagi hari dengan fitrah Islam. Wa ala kalimatul ikhlas, dan atas kalimatul ikhlas tauhidullah. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslimah, dan di atas ajaran ayahanda kami Nabi Muhammad Ibrahim alaihissalam yang lurus dan hanif, dan di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin berbahagia, hal ini juga diterangkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, kullu mauludun yuladu alal fitrah fa abawahu aw yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir itu diasaskan atas fitrah. Siapapun dia, siapapun ayah dan ibu kandungnya, bayi yang terlahir dari rahim seorang wanita adalah berasakan atas fitrah. Kedua ibu bapaknya lah adalah simbol kehidupan sosiologis kita, lingkungan kita, bangsa kita, yang menjadikan anak itu bahwa kemudian dia berperilaku sebagai majusi, atau berperilaku sebagai Nasrani, ataupun berperilaku sebagai Yahudi. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau memahami Ar-Rum 30 bahwa aku hadapkan arah kehidupanku konsisten atas ajaran din yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang lurus, tidak ada penyimpangan apapun sesudahnya, yang telah diteladankan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau berjalan konsisten di jalan ini, maka adalah jaminan bagimu bahwa kamu telah merawat fitrah dan warna dasar kemanusiaan. Itulah sebabnya orang kafir, orang zalim, orang fasik dan sebagainya lebih bersifat pilihan ketimbang takdir. Maka ahli neraka ketika ditanya, ma salakakum fis saqar, apa yang menyebabkan kamu terjebak masuk dalam neraka saqar? Tidak ada satupun argumentasi bahwa karena itu ada takdirmu ya Allah. Mereka selalu mengatakan, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun na'il miskin wa kunna nakhudu mal khaidin. Dan adalah kami orang-orang yang tidak melaksanakan sholat serta tidak memberikan fakir miskin kebutuhannya atau memberi makan orang-orang yang miskin, dan kami larut dalam pembicaraan yang sia-sia, yang tidak berguna. Hadirin berbahagia, manusia larut dalam membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupan ini. Coba kita lihat di WA grup kita sekalian, berapa grup yang telah kita bentuk, berapa pengikut yang telah ada dalam grup tersebut, dan yang dibicarakan tentu ada banyak hal-hal yang batil. Bagaimana kita meminta maaf andai kata ada perkataan tweet kita yang menyakitkan hati seorang,
Kalau kita berbuat salah kepada seorang secara langsung, maka gampang kita minta maaf. Tetapi manakala kita mengupload sebuah pernyataan yang menyakitkan orang, bagaimana cara kita bisa minta maaf kepada orang tersebut? Itulah Ibnu Qayyim mengatakan, fitrah manusia itu ada dua. Pertama, fitrah yang bersifat qalbiyah, dan puncak dari tugas qalbi atau hati adalah ma'rifatullah. Sedang yang kedua adalah fitrah al-jasadiyah yang bersifat jasad yang terkait dengan fisik manusia. Kata beliau bahwa seperti fitrah jasadiyah itu bisa menderita sakit, maka fitrah qalbu juga bisa merasakan sakit. Imam Ghazali mengatakan, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu. Jika hati seseorang itu baik, maka baik pula seluruh jasadnya, dan jika hati manusia itu rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Para ulama sepakat, jika dibandingkan antara qalbu dan jasad, maka titik sentral kebaikan dan kejahatan adalah qalbu. Jasad hanya menjadi etalase, tempat di mana qalbu itu berada. Seperti kata Rasul SAW, apabila sebuah bejana diisi dengan susu, maka tentu susu yang akan keluar. Dan apabila bejana tersebut diisi dengan racun, maka racun pula yang akan keluar. Kita merasakan saat ini bahwa ada paradok dalam kehidupan kebangsaan kita. Ada persoalan dalam kehidupan yang dihadapi oleh bangsa ini. Menurut Rasul SAW bahwa yang sedang rusak dalam kehidupan bangsa ini adalah rusaknya hati dan kalbu masyarakatnya. Dari mana harus kita memulai? Min tazkin nafs, yaitu dari proses pensucian jiwa. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan, pokok persoalan yang merusak hidup manusia adalah memberhalakan hawa nafsu. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin wa hatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasar ilmunya, dan Allah mengunci mati hatinya, pendengarannya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberikannya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Maksudnya Allah membiarkan orang itu sesat karena Allah tahu dan mengetahui bahwa dia tidak mau menerima petunjuk-petunjuk yang diberikan Allah kepadanya. Ternyata yang merusak kehidupan manusia saat ini, yang memporak-porandakan sedih-sedih kehidupan masyarakat dan bangsa ini, yaitu manusia memperturutkan hawa nafsu, yakni menjadikan nafsu sebagai Tuhannya. Apakah itu nafsu politik, nafsu ekonomi, nafsu kekuasaan, dan lain-lain. Artinya bahwa manusia terjebak dalam satu kesyirikan, tetapi manusia itu tidak menyadarinya. Kalau hal ini sebuah kesyirikan, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa syirik yang dilakukan oleh manusia modern saat ini jauh lebih jahat daripada syirik yang dilakukan oleh manusia tempo dulu. Karena orang yang dahulu musyrik itu sifatnya kondisional. Kalau mereka dalam keadaan mereka lapang, mereka bersenang-senang dan syirik. Tetapi ketika mereka susah, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang sedang terjerat dalam kesesatan hidup itu sungguhnya ibarat dia lost kontak. Apa yang terjadi ketika saat menyaksikan pesawat yang lost kontak, sesaat beberapa menit setelah take off tiba-tiba tidak terdeteksi oleh radar dan dia hilang kendali dan terjatuh, maka orang sedunia akan ribut menanyakan mengapa bisa terjadi. Tetapi mengapa orang tidak ribut ketika seorang itu lost contact pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia tidak menyadari bahwa justru karena dia lost contact pada Allah, putus hubungan pada Allah, itulah yang menyebabkan justru kemudaratan dan kesesatan yang luar biasa yang dihadapi oleh manusia. Boleh jadi orang yang mati tenggelam, pesawat terjatuh, dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Dia bisa jadi sebagai syahid. Orang yang bekerja mencari nafkah untuk anak dan keluarganya, kalau dia pun mati, dia bisa mati dalam fisabilillah. Tetapi kenapa kita tidak sadar dan tidak menyadari bahwa saat ini kita betul-betul banyak yang lost contact pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah yang perlu kita renungkan dalam kehidupan ini. Persoalannya adalah mengapa ketika terjadi
musibah di tempat lain, kita ribut ke sana kemari. Ketika musibah yang menimpa diri kita, yakni hilangnya koordinasi, hilangnya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak merasakan itu adalah sesuatu yang luar biasa yang hendak kita perbaiki. Hadirin yang berbahagia, Yai Dahlia Ahmad Dahlan mengatakan bahwa yang harus dilakukan manusia adalah berupaya untuk menemukan fitrah kita yang hilang. Lost contact ibarat pesawat keluar dari titik koordinat, maka kita harus kembali kepada GPS kita, radar kita yang menuntun kita dalam kehidupan ini. Bagaimana caranya? Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegakkanlah salat 5 waktu, pelihara salat dengan sebaik-baiknya. Jangan ada satu waktu pun yang lolos, dan usahakan bagi laki-laki berjamaah di masjid. Itulah cara kita memperbaiki hati kita, membersihkan jiwa kita agar hubungan kita tetap harmonis kepada Allah Subhanahu wa taala. Bajaklah berzikir dan membaca Al-Quran, dan bajaklah melakukan sholat malam. Itulah trik, dan apabila hal ini dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia, maka kami yakin, hakul yakin, musibah sebesar apapun dapat kita lalui, dan persoalan seberat apapun dapat kita selesaikan, karena ini janji Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kami buka pundi-pundi keberkahan dari langit, dan kami keluarkan pundi-pundi keberkahan dari dalam perut bumi. Tetapi kebanyakan manusia mengingkarinya, maka kami siksa mereka akibat perbuatan yang telah mereka lakukan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin berbahagia, marilah dengan semangat Idul Kurban yang kita laksanakan hari ini, kita kembali kepada jati diri kita, kepada fitrah kita, bahwa sungguhnya kita dihadirkan dan diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Tidak ada satu yang lain, hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas kita, untuk saling memberi dan menerima, dan memberikan nasihat di atas kita agar kita kembali kepada jalan yang benar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di pagi hari yang penuh berkah ini, kami kembali menundukkan jiwa dan raga kami, mengakui betapa banyak kehilapan dan salah kami. Kami tergelimang dengan dosa dan kemaksiatan. Seharusnya kami taat kepadamu, justru kami melaksanakan mengikuti hawa nafsu kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa kami yang berserakan dalam kehidupan kami. Tidak ada yang mampu mengampuni dosa selain Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di tempat ini juga kami menyadari bahwa sekian kali kami bermunajat kepadamu, kami ingat dan yakin bahwa sungguhnya keberkahan hidup itu ada pada kedua orang tua kami. Ampunilah kedua orang tua kami, ya Allah. Berikanlah kesehatan dan keafiatan andai kata mereka masih hidup, ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya manakala mereka telah tiada, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Juga berikanlah keselamatan kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang menjalani sakit, terutama menghirup udara COVID yang menyebabkan dia terbaring di rumah sakit, ya Allah. Angkatlah penyakit-penyakit saudara kami, ya Allah. Berikanlah kesehatan dan kesembuhan kepada mereka, ya Allah. Dan berikanlah, ya Allah, kekuasaan dan kekuatan kepada mereka, ya Allah, hingga mereka mampu bangkit untuk menatap kehidupan dan berbakti kepadamu. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanas, itu nanas ikan. Oh ya, si nanas lagi bukan. Nanas semua kan? Nanas. Lihat ngaji tamu. Ya kepala muka. Muka. Thank you.